Hai teman-teman, perkenalkan aku Salva Aufa Ikramisa Gumilar, kelas 10-3 dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Di sini aku akan menjelaskan fenomena geosfer, yaitu litosfer. Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar kita? Seperti gunung meletus, gempa bumi, atau perbedaan tingkat kesuburan tanah di setiap wilayah. Nah, semua itu terjadi karena adanya litosfer, lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Litosfer sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terbentuk oleh batuan dan mineral. Keren banget kan? Nah, ada 3 jenis batuan yang menyusun litosfer, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari hasil pendinginan magma yang mengalami pembekuan atau pendinginan. Batuan beku dibagi menjadi batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan beku luar. Kemudian, batuan beku ini mengalami proses pelapukan, lalu terangkut oleh air, udara, atau es, dan pada akhirnya mengendap, sehingga membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen dibagi menjadi batuan sedimen klastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Batuan selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan ini berubah bentuknya akibat adanya tekanan atau suhu yang berubah. Batuan metamorf dibagi menjadi batuan metamorf regional, batuan metamorf mekanik, dan batuan metamorf termal. Selain batuan, mineral juga merupakan bagian penting dari litosfer. Mineral-mineral ini membentuk batuan yang menyusun kerak bumi. Contohnya, emas dan perak yang sering digunakan sebagai perhiasan. Magma yang keluar dari permukaan bumi akan mengalami pendinginan dan akan menyebabkan magma itu mengalami pembekuan. Magma yang membeku akan menjadi batuan beku. Batuan beku yang mengalami proses erosi dan pengendapan akan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen yang mengalami tekanan dan suhu yang tinggi akan berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf yang mengalami proses subduksi akan meleleh dan kembali menjadi magma. Siklus batuan ini tidak selamanya beraturan. Sekarang, mari kita jelajahi lapisan-lapisan bumi. Ada 3 bagian utama, yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti bumi adalah lapisan terdalam yang tersusun dari material cair dengan suhu yang sangat tinggi, mencapai 6.000 derajat Celcius. Nah, inti bumi ini sendiri terbagi menjadi 2. Ada inti dalam bumi yang berupa material padat, dan inti luar bumi yang berupa cairan. Selanjutnya ada mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang paling besar karena 80% massa bumi berada di lapisan ini, dengan suhu yang diperkirakan mencapai 3.000 derajat Celcius. Sedangkan kerak bumi adalah lapisan terluar yang terdiri dari tanah dan bebatuan, dengan ketebalan antara 5-70 km. Selain menjadi lapisan terluar, lapisan kerak bumi menjadi lapisan tertipis dibandingkan lapisan-lapisan yang lainnya. Litosfer memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita, seperti sebagai tempat tinggal, sumber daya alam, dan pelindung bagian dalam planet bumi. Sekarang aku akan menjelaskan tektonisme. Tektonisme adalah pergerakan kerak bumi yang menghasilkan perubahan bentuk permukaan bumi seperti lipatan, patahan, dan pengangkatan.
Tektonisme dibagi menjadi dua, ada gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas. Gerak epirogenetik dibagi menjadi dua, ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut naik. Sedangkan epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan air laut turun. Selanjutnya ada gerak orogenetik. Lipatan adalah lapisan bumi bergerak ke sisi samping daripada vertikal, sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Jenis-jenis lipatan terbagi menjadi 4, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, dan lipatan menggantung. Lipatan tegak adalah posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Lipatan miring adalah lipatan yang salah satu sisinya miring ke salah satu arah. Lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Yang terakhir, lipatan menggantung. Lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung. Patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal dan vertikal. Jenis-jenis patahan terbagi menjadi 3. Ada patahan normal, patahan mendatar, dan patahan naik. Patahan normal adalah patahan yang salah satu blok mengalami pergeseran ke bawah dari keadaan aslinya. Patahan mendatar memiliki arah patahan relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Sedangkan patahan naik, yaitu salah satu bagian blok relatif bergerak naik terhadap blok lainnya. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer keluar permukaan bumi. Vulkanisme tidak hanya terkait dengan pembentukan gunung api, tetapi juga memengaruhi gejala geosfer lainnya. Bentuk-bentuk intrusi magma. Yang pertama adalah kolit. Lakolit adalah intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk kubah. Yang kedua ada intrusi gang kecil, yaitu intrusi gang dengan ukuran yang kecil. Kemudian yang ketiga ada batolit, yaitu batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Yang keempat ada intrusi gang, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer. Yang selanjutnya ada sill, yaitu lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. Yang selanjutnya adalah polit, yaitu intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk cekungan ke bawah. Dan yang terakhir ada diaterma, yaitu magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder yang menghubungkan dapur magma dengan permukaan bumi. Selain intrusi magma, ada juga ekstrusi magma. Ekstrusi magma terbagi menjadi 4, yaitu lava, lahar, eflata, dan yang terakhir adalah ekshalasi. Jenis-jenis erupsi gunung api. Ada erupsi eksplosif, berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, papili, dan kerikil. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Yang selanjutnya ada erupsi efusif, berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Bentuk-bentuk gunung api dibagi menjadi 3, ada gunung api strato, ada gunung api mar, dan yang terakhir ada gunung api perisai. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan wilayah timur.
Dampak positif vulkanisme, yaitu abu vulkanik menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi subur. Kemudian, menghasilkan bahan galian berupa tambang, mineral, dan galian lainnya. Bentuk muka bumi hasil vulkanisme dapat dijadikan tempat destinasi wisata alam. Mitigasi bencana gunung meletus. Sebelum terjadi letusan, kita harus memantau secara intens kegiatan gunung. Kemudian, membuat peta kawasan rawan bencana gunung meletus. Selain itu, kita harus melakukan simulasi bencana gunung meletus. Mitigasi bencana gunung meletus setelah terjadi letusan adalah melakukan pendataan jangkauan letusan, menandai wilayah yang terdampak bencana, dan merenovasi berbagai fasilitas yang hancur. Sekarang, aku akan membahas seisme. Seisme adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam. Umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Diukur dengan satu skala Richter. Jenis-jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan. Yang terakhir ada gempa tumbukan. Terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Getaran gempa membuat bahan mineral atau batu mulia bernilai tinggi, lebih mudah ditambang karena naik ke permukaan bumi. Tetapi, pengaruh gempa bumi ini juga bisa menyebabkan tsunami. Mitigasi bencana saat gempa bumi. Yang pertama adalah berlindung di bawah meja atau amankan diri di bawah segitiga kehidupan. Selanjutnya, hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan menuju tempat yang aman. Selain itu, gunakan tangga untuk menuruni gedung, jangan menggunakan elevator. Pastikan keluar dari bangunan menuju titik kumpul. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan kepada kalian mengenai litosfer, siklus batuan, tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Semoga apa yang telah aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita harus menjaga litosfer kita untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu tadi bahasan tentang litosfer. Semoga kalian sudah paham dan bisa memahami pentingnya litosfer dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan kita ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.